Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai hukum pembangunan dan infrastruktur. Dengan saya sendiri, Bala Vansia dengan NPM C1 C023140 dan juga rekan saya. Dengan saya, Seldi Osela Simanjorang dengan NPM. Salah, C1023169 dengan rekan saya. Saya Naswa Sofia Aljana dengan NPM C1C023163. Saya Rahma Aprilia Putri dengan NPM C1C023087. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Seldi. Yang pertama yaitu pengertian. Ada beberapa pengertian dari hukum pembangunan dan infrastruktur. Yang pertama, hukum pembangunan merupakan seperangkat aturan yang mengatur aktivitas pembangunan nasional yang mencakup regulasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Yang termasuk di dalamnya pengertian tentang infrastruktur sebagai fasilitas dasar yang menunjang kehidupan masyarakat. Yang kedua, pengertian tentang penataan ruang. Penataan ruang adalah proses sistematis dalam merencanakan dan memanfaatkan dan juga mengendalikan ruang, mencakup pengaturan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang, melibatkan aspek darat, laut, udara, dan dalam bumi sebagai satu kesatuan yang bertujuan menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada asas, tujuan, dan manfaat asas. Uh, asas itu asas itu sendiri keterpaduan dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, keserasian dan keseimbangan antara kepentingan keberlanjutan pembangunan jangka panjang, keterbukaan dalam proses perencanaan, akuntabilitas dan good governance, perlindungan kepentingan publik. Tujuannya menciptakan pembangunan yang terencana dan sistematis, mewujudkan ruang wilayah yang berkualitas, menjamin keseimbangan antar wilayah, dan juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber sumber daya, mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Manfaat asas yaitu meningkatkan efisiensi pembangunan, menjamin keberlanjutan pembangunan, meningkatkan daya saing wilayah, memberikan kepastian hukum dalam pembangunan, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada klasifikasi dan perencanaan penataan ruang. Klasifikasi berdasarkan sistem nasional, provinsi, kabupaten, atau kota, berdasarkan fungsi utamanya, kawasan lindung dan budidaya berdasarkan wilayah administratif dan perencanaannya mencakup perencanaan struktur dan pola ruang, penetapan kawasan strategis, penetapan fungsi ruang, penentuan lokasi infrastruktur, dan juga penyusunan peraturan zonasi. Selanjutnya ada juga hak kewajiban dan peran masyarakat. Hak masyarakat dalam penataan ruang, kewajiban masyarakat terkait penataan ruang, bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penyelesaian sengketa, penyidikan, dan ketentuan pidana. Mekanisme penyelesaian konflik dalam penataan ruang, proses penyelidikan pelanggaran, sanksi hukum yang berbeda. Sanksi hukum yang berlaku. Selanjutnya, sejarah perkembangan. Evolusi hukum, pembangunan, dan infrastruktur. Yang kedua, perubahan kebijakan tata ruang dari waktu ke waktu. Di slide selanjutnya ada asas dan tujuan pembebasan tanah. Asas pembebasan tanah dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, keterbukaan, dan partisipasi, kesejahteraan, dan juga keberlanjutan. Tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ini demi kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur,
fasilitas publik atau kawasan strategis ekonomi. Pokok-pokok pengadaan tanah mencakup perencanaan, penentuan kebutuhan, dan peruntukan tanah. Persiapan sosialisasi kepada masyarakat, penentuan lokasi, dan identifikasi pihak yang berhak, melaksanakan penilaian harga tanah, pemberian ganti kerugian, dan pelepasan hak tanah. Penyerahan hasil administrasi dan penyerahan tanah kepada pihak pemohon. Selanjutnya, Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan. Selanjutnya yaitu penilaian ganti kerugian. Penilaian ganti kerugian dilakukan berdasarkan nilai tanah, bangunan, tanaman, atau benda lain yang terkait dengan tanah. Pendekatan pasar untuk memastikan nilai wajar dilakukan oleh penilaian independen yang ditunjuk oleh pemerintah. Lalu ada pelepasan tanah instansi, yaitu merupakan proses pelepasan tanah oleh instansi pemerintah atau badan hukum. Dilakukan sesuai dengan kebutuhan, pembangunan, dan peraturan perundang-undangan, dan juga memastikan transparansi yang melibatkan proses administrasi yang sah. Lalu ada hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Hak masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, ganti kerugian yang adil, dan juga serta peradilan jika ada sengketa. Dan kewajiban masyarakat mendukung program pembangunan dengan memberikan akses pada tanah yang telah disepakati. Peran serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam konsultasi publik dan memberikan masukan. Lalu ada beberapa pengertian. Pengadaan tanah, proses pengadaan hak atas tanah untuk kepentingan umum, ganti kerugian kompensasi yang diberikan, dan juga kepentingan umum pembangunan yang berdampak pada masyarakat yang luas seperti jalan, bendungan, atau kawasan ekonomi. Lalu ada kriteria lokasi dan pembentukan kawasan ekonomi khusus atau KEK atau disingkat KEK, yaitu kriteria lokasi KEK dekat dengan infrastruktur utama seperti pelabuhan, bandara, atau jalan raya. Lalu potensi pengembangan ekonomi daerah tidak mengganggu kawasan lindung atau cagar budaya. Lalu ada pembentukan KEK seperti berdasarkan usulan pemerintah daerah atau swasta dan juga disetujui oleh pemerintah pusat melalui Dewan Nasional KEK. Dewan Nasional KEK dan Dewan Kawasan meliputi mengatur kebijakan nasional terkait KEK, lalu melakukan koordinasi antar kementerian lembaga, menetapkan kawasan baru berdasarkan pertimbangan strategis. Lalu ada Dewan Kawasan, bertanggung jawab atas operasional KEK di wilayahnya, lalu mengatasi pelaksanaan pembangunan dan investasi KEK. Dan yang selanjutnya adalah Badan Usaha Pengelola KEK. Kegiatan di KEK dikelola oleh badan usaha seperti BUMN, BUMD, koperasi swasta, atau gabungan dengan pemerintah. Ada UU Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menyelaraskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Naswa. Baik, selanjutnya adalah perizinan satu pintu atau PTSP. PTSP adalah sistem pelayanan terintegrasi untuk perizinan dan non-perizinan investasi melalui satu pintu. Tujuannya adalah memberikan pelayanan cepat, transparan, dan efisien. Penyelenggaraannya dilakukan oleh BKPM dan pemerintah daerah dengan pendanaan dari APBN. Selanjutnya untuk pelaporannya, BKPM melaporkannya ke kegiatan PTSP ke Presiden di setiap tahunnya. Selanjutnya ada Undang-Undang Perindustrian, adalah industri mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tambah, termasuk industri hijau dan strategis. Tujuannya untuk mewujudkan industri nasional yang kuat, mandiri, berdaya saing, dan merata di seluruh Indonesia. Adapun rencana induknya disusun untuk 20 tahun, dievaluasi setiap 5 tahun mengacu pada potensi setiap wilayah dari tata ruang. Lalu selanjutnya ada UU Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor
Maaf, Bella, bisa di slide ke atas. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menyelaraskan Undang-Undang Nomor 3 pada tahun 2014 untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya itu ada perwilayahan industri. Ini merupakan memperhatikan tata ruang wilayah, potensi sumber daya, daya saing daerah, dan nilai tambah. Dilaksanakan melalui pengembangan pusat pertumbuhan, kawasan industri, dan sentra industri kecil menengah. Selanjutnya itu ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Ditentukan oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Ketenagakerjaan pemberlakuan standar wajib untuk jenis pekerjaan tertentu. Selanjutnya itu ada kreativitas dan inovasi masyarakat, mendukung industri kreatif melalui pelatihan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan promosi produk lokal. Ada juga pembiayaan dan kemudahan pembiayaan. Sumbernya itu pemerintah, daerah, badan usaha, atau perseorangan. Bentuknya itu penyertaan modal, pinjaman, keringanan bunga, atau bantuan mesin dan peralatan. Selanjutnya itu ada infrastruktur industri. Pemerintah menjamin infrastruktur kawasan industri energi, telekomunikasi, air, transportasi, dan sanitasi. Dilakukan melalui pembiayaan APBN, kerjasama dengan swasta, atau pembiayaan murni oleh swasta. Industri kecil dan menengah atau IKM. Fokusnya pada pemberdayaan, peningkatan daya saing, pengentasan kemiskinan, dan ekspor produk, fasilitas, kebijakan penguatan, kelembagaan, dan bantuan. Selanjutnya ada industri strategis, meliputi kebutuhan masyarakat, sumber daya strategis, serta pertahanan dan keamanan. Penguasaan negara melalui kebijakan perizinan, produksi, dan pengawasan. Selanjutnya, peran serta masyarakat berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan industri, serta berhak atas perlindungan dari dampak negatif kegiatan industri. Yang terakhir ada lembaga pembiayaan infrastruktur, diperlakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan jangka panjang, bunga rendah, dan proses sederhana, berfungsi untuk meningkatkan daya saing nasional melalui investasi infrastruktur. Baik, sekian materi dari saya. Sekian itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.